Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsidar, NIM 20070 AF, kelas reguler B, Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih telah mengeluangkan waktunya untuk menonton video ini. Thank you for taking your time. Well, pada video kali ini saya akan membahas tentang modul yang saya kerjakan. Modul ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mengkaji literatur tentang penyakit. Pada modul kedua, observasi lapangan. Yang ketiga, inventarisasi tanaman obat. Yang keempat, kajian tanaman obat. Dan yang terakhir, atau modul 5, rancangan rencana inovasi. Tapi sebelumnya saya masuk lebih, yuk kenali apa itu etnofarmakologi. Etnofarmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kegunaan tanaman yang memiliki efek farmakologi yang memiliki hubungan dengan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan oleh masyarakat sekitar atau suku. Pada modul 1, saya telah mengkaji penyakit, yaitu asam urat. Apa itu penyakit asam urat? Penyakit asam urat atau GOUT adalah kondisi yang dapat menyebabkan gejala nyeri yang tidak tertahankan, pembengkakan, dan rasa panas di persendian. Meski semua sendi di tubuh bisa terkena asam urat, namun yang paling sering terserang adalah sendi jari, tangan, lutut, pergelangan kaki, dan jari kaki. Pada modul 1 meliputi definisi penyakit, penyebab, gejala, pengobatan secara tradisional dan pengobatan modern, serta kandungan senyawa metabolit di dalam tanaman obat yang bermanfaat sebagai penyembuh. Kemudian modul kedua yaitu observasi lapangan. Observasi yang saya lakukan pada masyarakat Desa Bainang, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bones, Sulawesi Selatan. Dari observasi saya lakukan, saya mendapatkan beberapa informasi bahwa di Desa Bainang tersebut masih terdapat pelayanan kefarmasian seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Kemudian masyarakat setempat sering menggunakan ramuan-ramuan untuk dijadikan obat, apalagi dengan gejala sakit ringan. Selanjutnya, beberapa warga sini masih menggunakan ramuan atau resep-resep obat tradisional yang digunakan. Sebagai bahan obat, informasi tersebut didapatkan dari warga sekitar, dan beberapa orang setempat masih meyakini bahwa pengobatan melalui tabib berpengaruh dalam mengobati penyakitnya yang diderita masyarakat setempat. Untuk pengobatan sendiri, masih ada beberapa masyarakat yang bisa mengobati dirinya dengan menggunakan doa-doa yang dianggap bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pada modul ketiga, inventarisasi tanaman obat. Proses inventarisasi tanaman obat yang digunakan pada pengobatan penyakit asam urat. Informasi yang saya dapatkan dari responden tersebut, beliau bernama Kelo, berusia 58 tahun. Bapak ini merasakan kesulitan untuk berjalan akibat asam urat yang melakukan dengan pengobatan tradisional. Berikut adalah salah satu rekaman hasil wawancara saya. Responden yang saya wawancarai merasakan bahwa pengobatan herbal yang dilakukan dapat menyembuhkan penyakitnya. Dimbuan untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Karena di video ini tidak ada suaranya, di sini saya akan menjelaskannya sedikit. Ibu ini menjelaskan tentang penyakit yang diderita. Di daerahnya masih mempercayakan tanaman dan rempah tradisional untuk pengobatan, dan di kampungnya atau Desa Bainang masih ada orang pintar yang dia percayai untuk pengobatan dari ritual, seperti doa-doa yang ditiup ke dalam sebotol air yang bermaksud menyembuhkan suatu penyakit. Terdapat pengobatan ritual, doa-doa tertentu, yakni untuk menyembuhkan gejala penyakit yang keluhkan. Karena masyarakat di Bainang sudah banyak mempercayakannya sebab rata-rata, dan setelah meminum obat tradisional tersebut sudah tidak merasakan sakit atau sembuh dari penyakitnya. Modul keempat yang saya lakukan adalah mengkaji tanaman yang berkhasiat yang digunakan oleh masyarakat dalam pengobatan secara empiris, juga mencari tahu kandungan senyawa aktif yang terdapat pada